Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sarapan? Mungkin kebetulan lagi bisa. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kekalahan Jepang, ya kan? Ada yang masih ingat materinya? Masih ingat nggak materinya? Eh, untuk mengingat-ingat mungkin saya mau kasih beberapa pertanyaan ya. Ada yang masih ingat nggak tempat wilayah di Indonesia pertama yang didatangi Jepang itu di mana? Betul. Anak, makasih udah jawab. Terus ada yang masih ingat nggak tahun berapa Jepang itu pertama kali datang ke Indonesia? 1942. Ya, 1942. Makasih anak. Metode yang akan kami gunakan adalah metode STAD atau Student Teams Achievement Divisions, yaitu model pembelajaran kooperatif yang memacu kerjasama siswa melalui belajar dalam kelompok yang anggota di dalamnya beragam untuk menguasai materi atau keterampilan yang sedang dipelajari. Capaian pembelajaran yang hendak dituju dalam bab ini adalah agar peserta didik dapat menjelaskan sifat kolaboratif antara golongan tua dan muda pada sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Langkah-langkah dalam metode STAD yang kami gunakan dimulai dengan menjelaskan materi yang sudah disiapkan, kemudian membagi kelompok yang beranggotakan 4-5 orang, lalu masing-masing kelompok akan diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama anggota kelompok lainnya. Langkah selanjutnya adalah siswa diberi soal berupa kuis yang dikerjakan masing-masing individu dalam kelompok. Setelah itu, skor akan diakumulasikan menjadi nilai kelompok. Kelompok yang memperoleh skor tertinggi akan mendapatkan penghargaan berupa hadiah. Di sini kita hari ini akan membahas tentang PPKI. Sebelumnya ada yang tahu kepanjangan dari PPKI itu apa? Ya, benar semua. Nah, PPKI ini Semua masih semangat? Anak semua, ini saya akan membahas mengenai sidang-sidang PPKI. Nah, pertama-tama sidang-sidang PPKI itu ada beberapa tahapan. Yang seperti kita ketahui, sidang-sidang PPKI itu ada 3 tahapan. Sidang pertama yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dan pada sidang terakhir yakni finishing dari semuanya yakni pada tanggal 22 Agustus pada tahun 1945. Seperti yang kita ketahui, setelah terjadinya proklamasi Indonesia yang pastinya membutuhkan yang namanya lembaga-lembaga ketatanegaraan. Nah, yang lembaga-lembaga ketatanegaraan ini akan diproses melalui beberapa tahapan melalui sidang-sidang tersebut. Mari kita bahas satu persatu poin-poin apa saja yang akan dibahas di sidang-sidang tersebut. Yang pertama, kan lembaga kenegaraan. Yang pertama sidang PPKI pertama.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pertama yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada sidang pertama ini ada beberapa permasalahan yang akan diselesaikan, yang akan dibentuk di sini. Yang pertama, yakni pembentukan presiden dan wakil presiden. Nah, pada sidang pertama ini akan dibentuk yakni pembentukan presiden dan wakil presiden. Seperti yang kita ketahui semua, siapa itu presiden yang akan dibentuk pada sidang pertama ini? Siapa? Soekarno dan wakilnya. Oke, nah. Setelah menemukan siapa presidennya untuk memimpin negeri wilayah Indonesia ini, negara Indonesia, dan yang kedua akan dibentuk yang namanya penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana penetapan Undang-Undang Dasar ini juga perlu untuk dibentuk sebagai landasan negara kita untuk kedepannya agar sebagai acuan untuk lancarnya proses pemerintahan. Nah, adapun poin ketiga yang akan dibentuk di sini yakni Komite Nasional. Nah, Komite Nasional ini dibentuk di sidang pertama PPKI. Kenapa Komite Nasional ini dibentuk? Ada yang tahu? Kenapa dibentuknya Komite Nasional? Oke, baik. Komite Nasional bertujuan dibentuk karena pada kala itu wilayah Indonesia belum ada yang namanya badan legislatif dan badan eksekutif. Nah, Komite Nasional inilah yang mengcover itu untuk mengesahkan penetapan undang-undang dan pembentukan presidennya nanti. Itulah tujuannya Komite Nasional. Kita beralih ke sidang PPKI kedua. Yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Anak-anak sekalian, ada yang tahu apa poin-poin yang akan dibentuk pada sidang kedua ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Baik. Sini kita jabarkan lagi. Di sini ada 3 poin juga yang dibentuk dalam sidang PPKI yang kedua. Yang pertama yakni pembagian wilayah. Wilayah provinsi Indonesia menjadi 8. Provinsi dan 2 wilayah istimewa. Nah, pada tahapan sidang kedua ini, yang pertama akan dibentuk yakni pembagian wilayah provinsi Indonesia menjadi 8 provinsi dan 2 wilayah istimewa. Ada yang tahu nggak provinsi apa aja yang dibentuk pada sidang kedua ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Oh ya, itu tadi Jawa. Oke. Kalimantan, oke. Jawa. Kalimantan. Apa lagi? Madura. Kayaknya belum dibentuk deh pada sekarang itu. Sumatera, oke. Apa lagi?
Sunda Timur. Hah? Sumatera Timur belum dipecah itu pada kali itu. Masih. Yang Jawa nanti akan dibagi lagi menjadi 3. Tengah, timur, dan barat. Benar. Selain itu apa lagi? Ini kan baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3 lagi provinsi yang akan dibentuk pada Sunda kecil. Ya, Sunda kecil, benar. Sulawesi. Iya, benar. Sulawesi lagi 1. Ayo lagi 1. Ada yang tahu? Apa? Oke. Ini yani Maluku. Nah, Oke, Pak. inilah 8 provinsi yang terbentuk pada sidang PPKI yang kedua. Dan kita ketahui lagi ada 2 wilayah istimewa di dunia akan dibentuk. Ada yang tahu? Oke, Jakarta benar. Apalagi lagi 1? Itu sebagai pusatnya nanti yang akan dibahas. Aceh. Ada yang tahu lagi nggak? Bogor. Oke, kita jawaban jelas teman-teman. Di sini yakni Surakarta. Ini adalah 2 wilayah istimewa yang akan dibentuk pada kali ini. Setelah terbentuknya beberapa wilayah, pembagian wilayah di provinsi negara Indonesia ini, dan yang nantinya akan dibentuk poin kedua yakni menteri, pembentukan 12 kementerian. Nah, adapun tujuan dibentuknya 12 kementerian ini untuk mengorganisir jalannya sistem pemerintahan di negara Indonesia nantinya di wilayah-wilayah ini. Ada memiliki lembaga-lembaga lah. Dan poin ketiganya di sini akan dibentuk. Jangan banget. Poin ketiga. Poin ketiganya nanti dibentuk yakni Komite Nasional Indonesia Daerah. Nah, itu benar DPRI. Kalau diibaratkan dengan sekarang ya. Karena pada saat itu kan belum ada yang namanya DPRI, bupati dan lain-lain. Maka inilah yang menggantikan, mengcover semua itu nanti di setiap wilayah-wilayah ini. Oke, setelah terbentuk 2 sidang ini beberapa poin ada 6. Kita beralih ke sidang yang ketiga. Sidang ketiga PPKI. Ada yang tahu pada tanggal berapa sidang ketiga diselenggarakan? Oke, benar. 22 Agustus. Di sini juga ada beberapa pemecahan masalah atau beberapa poin pembentukan nanti yang menurutnya masih kurang di dalam sidang kedua dan sidang pertama. Dan dilengkapilah di sidang finishing yang terakhir ini. Yang dibentuk. Apa yang dibentuk di sini kira-kira? Ayo. Ada yang tahu nggak? Yang dibentuk di sini nanti apa? Ayo. Oke. Dan jabarkan aja ya. Pada poin pertama yang dibentuk yakni pembentukan BKR. BKR yakni Badan Keamanan Rakyat.
Adapun tujuan pembentukan BKR ini yakni untuk meminimalisir, untuk menghindari konflik-konflik atau peristiwa-peristiwa, karena pada masa itu di wilayah Indonesia masih banyak tuh yang namanya tentara-tentara asing di sekitar wilayah-wilayah ini. Jadi terbentuklah ini Badan Keamanan Rakyat untuk ya melindungi rakyat-rakyat Indonesia lah dari konflik-konflik itu. Adapun yang kedua yang dibentuk dalam sidang PPKI ini adalah disinilah terbentuknya Partai Tunggal TNI, Partai Nasional Indonesia, yang diusungkan oleh Soekarno pada saat itu. Nah, kenapa juga tujuannya dibentuknya Partai Nasional ini? Untuk memulai implementasi demokrasi Indonesia pada kala itu, makanya dibentuk PN ini. Contohnya lagi. Dan yang ketiga yakni dibentuk namanya KNIP. Nah, inilah proses terakhir yang akan dibentuk, Komisi Nasional Indonesia Pusat, yang akan ditempatkan nanti di Jakarta pusatnya ini. Nah, setelah terbentuknya KNIP inilah bersamaan PPKI nanti akan dibubarkan, karena PPKI telah mencapai beberapa masalah, telah membentuk beberapa pencapaian lah, ibaratnya beberapa tugas-tugasnya telah selesai. Nah, jadi inilah nanti pusatnya nanti KNIP ini. Seiring berjalannya waktu juga PPKI akan resmi dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945, resmi dibubarkannya lah PKI dan digantikanlah itu Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian semua. Masih semangat kan? Masih. Oke. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Rego pemateri ketiga. Ya, terima kasih Bapak Andri. Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Desti dan Bapak Andri. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai PPKI. Nah, kita akan membahas kali ini tentang peristiwa yang sangat membekas gitu, yang sangat berkesan bagi proses kemerdekaan kita, yaitu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke peristiwa Rengas Dengklok, teman-teman ada yang tahu nggak? Tadi kan Bapak Andri bahas PPKI. Bapak menanya, ada nggak yang tahu ketua PPKI dan wakil PPKI? Ada nggak yang tahu? Siapa nama ketua PPKI dan wakil ketuanya? Oke, Bapak anak Adinda Rifki, silakan. Oh iya betul. Terima kasih. Oke, jadi sebelum kita lanjut, peristiwa Rengas Dengklok ini sangat berkaitan dengan Soekarno dan Hatta. Oke, apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Sekilas teman-teman pasti dong pernah di SMP mungkin pernah diberitahukan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Soeharto. Soekarno. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Ayo. Itu pokoknya golongan muda ngebet. Golongan muda ngebet. Iya. Oke. Lari. Ada lagi? Mungkin dari bagian sini. Adinda Alex? Tidak ada. Oke.
teman-teman, jadi peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan ya, yang dilakukan oleh golongan muda kepada golongan tua. Terspesifiknya adalah Soekarno dan Hatta. Oke, jadi golongan muda ini siapa? Jadi golongan muda itu berisi beberapa, yakni adalah Soekarni. Ada yang pernah dengar nama Soekarni? Soekarni? Pernah. Oke. Khairul Saleh dan Wikana dan lain-lain ya. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada jam 3 malam menuju subuh tanggal 16 Agustus 1945. Nah, jadi bayangkan pada saat itu Soekarno itu belum tidur ya. Jam segitu, jam 3 subuh itu belum tidur. Tiba-tiba ada golongan muda datang ke rumahnya untuk menculik dia gitu. Bahasanya menculik dia. Tapi sebenarnya golongan muda ini ingin mengajak Soekarno untuk berunding sebenarnya di hari sebelumnya. Jadi sebelum ada penculikan ini, sebenarnya mereka golongan muda dan golongan tua sudah ada berdiskusi untuk mencetuskan pendapat golongan muda untuk proklamasi ini kalau bisa itu dilaksanakan secepat-cepatnya. Akan tetapi Soekarno pada saat itu menolak. Soekarno dan Hatta, karena menurut Soekarno proklamasi kemerdekaan itu merupakan hal yang sakral, hal yang harus dipikirkan secara matang dan tidak tergesa-gesa seperti yang diinginkan oleh golongan muda. Akhirnya pada saat itu terjadi pertemuan sebelum penculikan ini ya, hari sebelumnya itu ada perdebatan antara Soekarno dan golongan muda tentang bagaimana sih harusnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Tapi pada akhirnya Soekarno tetap kekeh untuk menolak dan akhirnya golongan muda menyerah. Namun golongan muda pada saat itu mengatakan bahwa kemungkinan mungkin bakal terjadi hal yang tidak seperti itu. Nah, pada akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ini, di mana Bung Karno diculik. Tujuannya ya untuk itu tadi, karena ada asumsi bahwa Soekarno itu ditakutkan oleh golongan muda terpengaruh gitu oleh orang-orang Jepang. Jadi ada asumsi seperti itu di golongan muda, bahwa kalau semakin dibiarkan Bung Karno terlalu untuk mempersiapkan ini cara yang prosedural yang sebelumnya yang telah direncanakan, maka ditakutkan Bung Karno terlalu terpengaruh oleh Jepang. Maka dari itu proses penculikan ini dilakukan. Jadi pada saat itu kan Bung Karno ini diculik bersama dengan Hatta, lalu juga ada Fatmawati dan juga Guntur, anak dari Bung Karno. Dan peristiwa uniknya adalah mereka kalau dibayangkan sambil susu anaknya Bung Karno itu ketinggalan gitu di rumah, tidak sempat dibawa oleh istrinya Bung Karno. Dan pada saat proses penculikan ini, Bung Karno itu awalnya dibawa menggunakan mobil ya lumayan lah. Tapi ketika di perjalanan lain menggunakan truk. Oke. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan peristiwa yang merupakan antara golongan muda, golongan tua untuk menentukan proses proklamasi kemerdekaan. Sesampainya di Rengas Dengklok, jadi Rengas Dengklok ini adalah sebuah wilayah ya di Kabupaten Karawang di Jawa Barat. Di situ Bung Karno ditaruh di rumahnya seorang pegawai. Di situ Bung Karno ditahan selama seharian penuh. Pada akhirnya ketika Bung Karno ditahan di situ dan Bung Karno berpikir ada perdebatan antara golongan muda dan Bung Karno pada saat itu, akhirnya ada peristiwa lain, yaitu datangnya Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo itu datang ke tempat ditaruhnya Bung Karno itu, tempat penculikannya Bung Karno. Kenapa Ahmad Subarjo ini bisa datang? Karena sebelum Bung Karno ini diculik, sebenarnya sudah ada rencana untuk adanya rapat PPKI.
yang melibatkan antara ya Muhammad Hatta, Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Tapi pada saat Ahmad Subarjo ke rumah Soekarno, tiba-tiba Bung Karno tidak ada gitu. Semua pada nyariin Bung Karno kemana, Bung Karno kemana. Pada akhirnya Ahmad Subarjo kok bisa mengetahui posisi Bung Karno karena di tempat di kantornya Ahmad Subarjo itu banyak golongan-golongan muda yang sebenarnya terlibat dalam penculikan Bung Karno gitu. Pada akhirnya Ahmad Subarjo mengetahui info bahwa Bung Karno diculik nih, ditaruh di tempat ini. Akhirnya ada kesepakatan yang terjadi antara Ahmad Subarjo dan golongan muda untuk menjanjikan proklamasi kemerdekaan gitu. Akhirnya setelah sepakat, Ahmad Subarjo menuju ke Rengas Dengklok untuk menemui Bung Karno dan Muhammad Hatta. Oke. Lalu setelah itu, setelah datang Ahmad Subarjo, maka tetap terjadi masih terjadi perdebatan antara Bung Karno dan Muhammad dan golongan muda tentang bagaimana baiknya proklamasi ini dilaksanakan. Tapi setelah datangnya Ahmad Subarjo di sini ibaratnya sebagai pihak yang mendamaikan lah bahasanya, pihak yang mendamaikan antara Bung Karno dan golongan muda untuk bagaimana bisa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baik, setelah itu malamnya, yaitu pada tanggal 16 Agustus, mereka menuju ke Jakarta gitu. Setelah sudah damai, Ahmad Subarjo mengatakan bahwa Bung Karno ini harus segera dibalikan ke Jakarta karena semua pada nyariin Bung Karno. Jadi kesepakatan itu akhirnya tercapai dan Bung Karno ini pergi ke Jakarta bersama dengan Ahmad Subarjo. Nah, disitulah mereka semua pergi kepada rumah yang kita kenal dengan Laksamana Maida. Disitulah seperti yang teman-teman ketahui bahwa di situ proses kemerdekaan kita akan berlangsung, penyusunan dan segala macam, hingga bahkan proklamasi kemerdekaan yaitu jalan pegangsaan gitu, yang notabene-nya ada dalih besar dari Laksamana Maida dalam proses proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, itu saja dari saya penjelasan mengenai peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa ini menandai ada loh peristiwa seimplisit ini dalam peristiwa kemerdekaan bangsa kita. Nah, oke, mungkin selanjutnya saya akan Gak punya paket. Semuanya bawa HP. Ayo, ini aku yang masuk. Ada aplikasi. Semuanya sudah sediakan handphonenya? Internetnya dipastikan lancar ya. teman-teman yang perhatiannya kita akan mulai sebentar lagi. Oke? Sabar ya. Oke. Jadi perhatian. Jadi penilaiannya Bapak akan jelaskan. Yang pertama, proses penilaian ini tergantung dari ketepatan menjawab. Penilaian yang kedua yaitu dari kecepatan menjawab. Jadi perlu dipahami, setiap soal akan diberikan 10 detik untuk menjawab. 10 detik saja untuk menjawab, dan ada jumlah 15 soal untuk teman-teman semua. Jadi satu soal benar akan mendapatkan 1 poin. Nilai maksimal adalah 15 poin. Jadi seandainya teman-teman ada 10 detik yang diberikan dan teman-teman mampu menjawabnya hanya dalam 2 detik. Nah, teman-teman otomatis langsung menuju ke soal selanjutnya. Jadi tidak usah nunggu semua selesai menjawab, tapi teman-teman bisa langsung jawab. Dan itu berpengaruh kepada proses penilaian. Oke? Siap semua? Siap. Mulai.
Waktu datang ke sini sudah tahu ya siapa yang menang ya? Udah tahu dong. Baru kan tadi? Like. Karena sudah terlihat ya di sini kalau kelompok dengan perolehan nilai tertinggi sebesar 30.034 poin dari kelompok 3. Nanti di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya kita akan mengadakan kuis yang lain lagi. Silakan.